Halo semua, terima kasih telah mampir ke channel kita Triple Vice. Kali ini kita akan melakukan unboxing Legendary Megazord dari serial Power Ranger Super Mega Force, Direct Squall dari Power Ranger Mega Force, adaptasi dari Super Sentai Gokaiger. Selain serinya, mainannya pun memiliki dua versi. Kali ini yang kita bahas adalah versi US-nya atau versi Power Ranger. Sebelum masuk ke pembahasan, channel Triple Vice ingin meminta maaf karena bulan lalu bisa dibilang kita update sedikit karena banyak halangan, sempat masuk rumah sakit. Dan alhamdulillah syukur sudah sembuh. Selain itu juga mengurus pindahan rumah. Dan pas obrol-obrol gudang ternyata ada ini figur Legendary Megazord. Mumpung serialnya sedang tayang di stasiun TV, jadi sekalian kita review. Dan mohon maaf jika ada sedikit perbedaan dengan versi segelnya, karena yang ini BIP. Semoga setelah ini bisa update video seperti biasa. Dan agar tidak ketinggalan video selanjutnya, bisa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru kita. Oke, tidak pakai lama, inilah dia unboxing Legendary Megazord Power Ranger Super Mega Force. Ya, pertama-tama kita cek dari ukurannya terlebih dahulu. Memiliki panjang 26 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 33 cm. Kita coba cek dari bagian depannya terlebih dahulu. Ya, bisa kita lihat dari tampak depan ini, di sini ada figurnya dengan kotak yang transparan sebagian di sini. Terus ada gambar Red Ranger di sini, tulisan Legendary Megazord namanya, terus ada warning, dan di sini entah menggunakan bahasa Portugis atau Perancis ini. Warning juga. Kemudian ada 4 tahun ke atas untuk produksi Bandai ya. Jadi ini Bandai yang untuk versi Power Ranger. Terus di sini ada gambarnya sama, bisa jadi 5 kendaraan, keren. Terus di sini ada tulisan Sword Builder. Nah, Sword Builder ini adalah spesial untuk yang versi US. Jadi jika ada logonya Sword Builder berarti bisa digabung meskipun beda seri. Jadi Power Ranger yang sebelumnya atau sesudahnya yang ada logo ini mereka bisa bergabung. Terus di sini ada namanya, dia dari Super Mega Force ya. Kalau yang sebelumnya Power Ranger Mega Force itu kalau nggak salah Gokaiger kalau nggak salah. Entah kenapa di sini digabung jadi Direct Squall. Sedangkan kemudian di sini juga kita bisa lihat ada dapat kayak tokenya ya. Ini untuk Power Ranger merahnya, di sini tokenya cukup keren, kayak transparan gitu ya sekilas. Terus ini ada alat penunjuk panah, kita lihat samping. Oh, ternyata ini bisa di scan, kayak bisa di scan di HP, ada aplikasinya, tapi nggak tahu masih ada atau nggak aplikasinya. Ini cukup lama, serinya ini ada sekitar 7 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu. Terus nggak tahu masih ada atau nggak aplikasinya. Ini bisa di scan ya, seperti ini. Terus habis itu kita coba dari sampingnya. Oh, ini ada cara memainkannya, ada 3 dengan changernya. Oh, ini kalau kayaknya changernya ini dapat yang merah biasa tadi, kayak transparan ya. Terus scan, terus ini kayak dilempar jadinya bisa piar gitu, buka diadu mungkin. Tapi kalau dilihat-lihat kayaknya cuma dapat 1 ini. Mungkin kalau next ya kita coba cek. Terus ini ada gambarnya, kayaknya agak beda dikit ya. Nanti kita coba cek pas reviewnya ya. Terus ada namanya Legendary Bandai 4 tahun atas. Di sini ada gambar Red Ranger ya, dari sebelum-sebelumnya ini seri tengahnya Gokaiger, Power Ranger Super Mega Force ini. Nah, Mega Force ini yang Gosei ini kalau nggak salah. Di sini Ranger Power Ranger seri pertama ya. Tapi kayaknya ini nggak lengkap ya, kayaknya tidak lihat turbo sama Zeo kayaknya ini. Atau ada yang lain juga yang kurang tahu ya, apa gara-gara satu seri dengan yang Power Ranger mungkin ya. Oke, untuk bagian bawah di sini kurang lebih sama, made in China ya. Not all product may be available in your market, oh bla 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 ya, kurang lebih seperti itu. Bandai 4 tahun ini, warning juga masih. Oh ya, Saban brand ya kalau untuk yang US. Barat Power Ranger. Pabrik bla bla, kurang tahu, mohon maaf ya bahasanya. Terus samping ini ya, nama Power Ranger Super Mega Force ini ya bisa jadi 5. Terus ini ada sedikit tips cara memainkannya. Terus ya ini seperti yang saya jelaskan, kalau ada stand Sword Builder bisa digabung. Ini kalau yang ini ya, ini dari seri Super Mega Force-nya sih. Cuma ini memang nanti ketemu Wild Force itu, jadi bisa bergabung mendapat upgrade seperti ini. Terus di sini juga ada yang dengan yang ini Dino Thunder harusnya. Terus seperti ini bergabung. Terus ini bisa bergabung 3, jadi ini keren sekali. Ini kalau punya 3-3-nya bakal menarik. Ya, kurang lebih ini ada macam-macam kayaknya. Sayangnya ketutupan sama ini ya buat izin masuk Indo ya. Ya, seperti ini kurang lebih cukup oke untuk tampilan boxnya. Ya, gak pakai lama, kita langsung unboxing ini.
satu figur legendary Megazord, satu senjata, satu toke Power Ranger merah, dan satu manual. Bisa kita lihat manualnya seperti ini. Ada tulisan seperti biasa, warning dan nama ya. Terus di sini ada ini perubahan-perubahan untuk kendaraannya di sini. Terus di sini bisa kita lihat senjatanya ini bisa ditancapin di salah satu kendaraannya. Ini harusnya yang merah, ini kenapa hitam putih warnanya. Terus ini kendaraan yang merah. Ini cara bergabung ya. Menjadi menjadi legendary Megazord. Habis itu di sini ada tokenya ini buat membuka bagian depannya di sini. Oh, bisa buat nyimpen key-nya juga. Bentar. Nah, gimana? Nah, seperti itulah. Ini terus untuk ini kayak Wild Force ya, bergabung dengan macannya Wild Force. Di sini kita bisa lihat digabung berubah. Ini ada kayak senjata pedang, ini malah pedangnya samurai. Cukup menarik bisa bergabung seperti ini. Terus kita lihat sampingnya, baliknya ini kayak Mystic Force ya, naga soalnya. Terus ini SPD harusnya, ini mobil polisi. Terus ini ada gambar bintang, kayaknya sih Zeo ya. Cukup menarik. Terus ini yang motor tadi ya, ada di contoh belakangnya tadi. Bisa dinaikin, bisa jadi tangan. Cukup unik ya, kurang lebih seperti itu untuk manualnya. Oke. Terus lanjut ke tokenya seperti ini ya. Ini Power Ranger-nya merah, bagian depannya ini kayak agak transparan gitu, menarik. Soalnya setahu saya yang changernya itu juga dapat yang merah, tapi warnanya itu merah pekat ya, nggak transparan seperti ini. Kita coba, ini adaan artikulasinya bisa berputar, ini kurang lebih sama. Kepala tidak bisa ya. Terus ini kayak ada join di sini, ini harusnya bisa dibuka, kayak ada pencetannya gitu, tapi ini enggak. Oh iya, kayak nggak ada pencetannya, jadi tinggal diklik gitu. Oh, tapi langsung otomatis keangkat ya. Nah, ini tuh, seperti ini. Ini ada key-nya seperti ini. Terus di sini ada kayak barcode ya, mungkin yang di scan yang bagian ini ya. Cukup unik, tinggal klik lagi nih seperti ini joinnya. Untuk key-nya kurang lebih, kalau yang punya DX Jepang ini agak beda kalau nggak salah sih saya. Tapi harusnya sih hampir mirip kalau ini ya. Oke, next lanjut ke senjatanya. Nah, untuk senjatanya seperti ini kayaknya bisa dicopot jadi dua ya. Ini kayak dua join, ini bahannya plastik gitu ya, tapi plastik yang cukup lentur, aman. Nah, seperti ini. Untuk detailnya ini kalau tidak salah harusnya yang ini bagiannya putih kalau sini. Nah, untuk detailingnya cukup oke sebenarnya detailnya, cuma warnanya saja ya. Terus ini ada kayak join ininya yang agak kurang menarik, tapi overall cukup oke. Yang ini ada merahnya, yang ini enggak ya, yang ini bentuknya. Ini itu harusnya bisa ditancapkan di tangan swordnya. Nanti kita coba untuk itunya pas reviewnya ya. Oke, nggak pakai lama, kita langsung review Legendary Megazord. Ya, pertama-tama kita cek dari tingginya terlebih dahulu. Legendary Megazord ini memiliki tinggi sekitar 25 cm. Bisa kita bandingkan dengan figur-figur sebelumnya seperti Mini Turbo Champion ini memiliki tinggi sekitar 19 cm. Terus dengan Captain Police atau Sergeant Justice dengan tinggi 26 cm ini beda tipis ya, hampir mirip tingginya. Terus bisa kita lihat dan bandingkan dengan yang paling besar yaitu Magma 6 dengan tinggi 39 cm. Ini Magma 6 sendiri cukup menarik ya, karena scan warnanya hampir mirip dengan dominan tengah merah sama seperti Legendary Megazord, dan warna-warni untuk bagian part-part combinernya. Ya, selanjutnya kita cek dari bentuk dan detailnya. Kita bisa lihat untuk bentuknya ini standar combiner ya, dari ada dua tangan bersatu, badan yang terutama yang merah jadi badan, kaki dua. Ini cukup standar ya untuk combinernya. Kita lihat detailnya ya dari dekat, cat dan detailnya. Untuk catnya kita angkat sedikit. Nah, seperti ini. Untuk detail kepalanya ini keren sekali ya, detailnya cukup menarik. Terus masih catnya juga bagus, ada matanya ini hijau, ini mulutnya juga ada. Ini menarik sekali, keren sekali untuk bagian kepala. Bagian sini juga masih ada cat putihnya dan masih ada detailnya. Untuk bagian atas ini cukup menarik, oke sekali, keren. Terus yang bagian badan masih ada detailing juga di sini warna kuning. Terus di sini juga ada putih di sini. Notepad ini mungkin cuil dikit ya.
Overall untuk badan juga cukup menarik. Di sini juga kayak ada tempat buat naruh senjata juga. Oke sekali, ini kayaknya bisa ada sela-sela ini bisa dibuka ya kalau lihat dari tutorialnya tadi. Terus untuk bagian tangan ini seingat saya tadi hitam kalau di gambarnya. Salah lihat hitam, ingatnya hitam. Ini ada logonya juga. Terus di sini ada kayak join, ini ya ini sistem buildernya itu di sini. Jadi ini join-joinnya ini setahu saya bisa digabung dengan yang lain. Kita coba cek nanti di artikulasi ya. Terus kemudian nah ini juga ada detail-detail yang cukup oke. Mungkin sedikit kurang di pewarnaan, tapi untuk ini overall ya cukup oke. Setahu saya memang target pasarnya yang di bawah budget DXJP-nya ya. Yang JP itu setahu saya lebih detail. Tahu kalau ada kesempatan nanti saya coba review kalau memang bisa dapat. Ini tangannya kayaknya dalam bisa, oh ya bisa diangkat. Terus ini ya kurang lebih hampir mirip ya. Untuk detail cukup oke, cuma kurang dicat saja sebenarnya. Ini kaki juga sama seperti ini, tapi di bagian ini cukup oke catnya. Ini juga sama, detailnya bagus tapi kurang cat saja ya. Tapi catnya overall masih mendominasi, warna kelihatan beda-beda, ini cukup oke lah, not bad lah. Terus ini ada bolong, ini kayak bisa nutup ini buat jadi mobil. Ini ada rodanya, wah cuma nanggung sekali, cuma satu. Ini nggak bisa muter ya, kayak roda tapi bukan. Ini juga ada yang bagian belakangnya, ya cukup oke lah, kayaknya bisa dimainkan nanti. Ini detailnya juga oke, masih ada cat kuning di sini, cukup oke. Nanti yang kalau diputar bisa membuka itu ya. Terus ini juga ada roda di sini. Overall untuk bagian belakang ini yang tangan kurang lebih sama. Terus ini ada sedikit baut, tidak terlalu mengganggu. Ini sepertinya kalau terlalu banyak di mana-mana ini agak sedikit mengganggu, tapi karena bisa ditekuk dan warna hitamnya tidak terlalu mengganggu catnya, jadi ada variasi warna, cukup menarik lah kalau penempatannya benar. Ini juga tidak terlalu terlihat sini, dan ini masih ada detail di sini ya, cukup oke. Mungkin kelemahannya cuma di warnanya saja, untuk detailnya cukup oke lah, kalau niat bisa dicat ulang. Oke, gak pakai lama, kita langsung lanjut ke artikulasinya. Ya, lanjut ke artikulasi, kita cek dari bagian atas atau kepala terlebih dahulu, kita dekatkan oke, kita zoom ke atas sedikit. Nah, untuk bagian kepala ini fixed, tidak bisa digerakkan, tapi ini kayak bisa bisa dicopot ya. Ini bisa digerakkan seperti ini cukup menarik. Ini kurang lebih sama untuk bagian yang sebelah sini. Kita tancapkan lagi, nah kalau digerakkan seperti ini terhalang sama ini ya. Terus ini juga bisa digerakkan, nah seperti ini, cuma kehalangan tangan sama kehalang kepala. Ini harusnya bisa nutup biar jadi kapal kalau lihat buku petunjuknya. Terus untuk lanjut ke badan, untuk badan ini fixed, ini bisa diputar ya. Terus ini juga bisa dibuka nih. Ini kalau di bukunya bisa dibuka tapi pakai key, nanti kita coba. Terus untuk tangan, kita lihat tangan ini. Nah ini cuma bisa sampai segini, ke belakang ini harusnya bisa mutar 360 derajat, cuma terhalang sama ini. Terus ini joinnya ini, nah ini shot builder ini ada, ini kan ada kayak join, nah ini bisa dibuka, juga bisa dibuka, kayak gini-gini bisa tutup. Nah shot builder ini kalau ini dicopot, nah joinnya ini mirip-mirip semua. Nah sistem shot builder ini bisa dicopot, dibongkar pasang kemanapun selama ada ininya dan selama ada slot ininya. Ya, untuk makanya kalau ada logonya itu bisa digabung aneh-aneh, bisa berkreasi aneh-aneh. Cukup menarik sih konsepnya, cuma mungkin agak mempengaruhi penampilannya ya. Kalau bisa ditutup buka dan warna hitamnya seperti ini kayaknya tidak terlalu ini masalah. Cuma mungkin nah kalau seperti ini ada mencut, tidak bisa disimpan ke dalam atau apa, ini agak kurang menarik ya menurut saya. Terus untuk bagian kaki ini juga sama, pakai sistem shot builder, jadi ini cuma bisa diputar ya 360 derajat dan dicopot, tapi tidak, ini kayaknya fixed ya. Nah ini tidak bisa digerakkan lagi kakinya, fixed seperti ini. Terus sampai ke bagian bawah ini bisa dibuka tutup. Nah ini bentuk pesawatnya, ini tinggal copot saja, cukup mudah sih sebenarnya ini untuk berubah. Ini juga sama, tapi yang ini nah ditekuk seperti ini bagian kakinya. Terus ini ada roda ya. Ini tapi cukup aneh, cuma satu. Ini kayak roda tapi nggak bisa diputar. Ini
Ini cuma dicat saja, ini juga eman, tidak ada rodanya. Kalau ini ada ini sudah ada roda, cuma tinggal nambah belakang sama ini kan lumayan bisa dimainkan. Tapi ini eman sekali konsepnya. Ini juga ada ini ada roda, jadi cuma pas versi kendaraannya ini baru bisa dimainkan. Itu bagian belakang, oh ada ininya, sayapnya. Ini untuk yang pesawat yang nanti kita coba. Nah ini ada slot untuk ini kuncinya ya seperti ini. Nah ini kuncinya. Kita coba buka. Ini nanti kalau dicolokkan, ini bagian ininya ya seperti ini ya. Seret. Nah ini kalau diputar, ini, nah ini bisa buka. Terus kalau di buku panduannya ini dimasukkan buat disimpan betul. Tapi kalau ditutup ini gimana keluarnya? Harus butuh key lagi atau bisa? Coba kita tutup seperti ini. Ini agak, oh iya bisa dibuka, bisa copot juga ini, tapi bisa dipasang lagi harusnya kalau lihat itu. Nah seperti ini. Memang yang ini untuk ini juga. Oh tapi tidak masalah karena karet ya, ini bisa dipasang lagi. Nah memang target pasarnya untuk bandai US ini bisa dimainkan tanpa takut untuk gampang rusak ya. Jadi menarik lah ini untuk kualitinya. Terus jadi gimana ini bukanya? Tadi bisa sih ditarikin, tapi nah seperti ini copot gimana ya? Ini agak susah sih. Ini sendi putarnya sih, jadi tinggal tekan bisa copot sih. Cuma saya sarankan pakai key saja sih bukanya biar nggak gampang rusak. Nah seperti ini. Kalau ada key satu lagi mungkin baru saya masukkan ke dalam. Oke, untuk penggunaan keynya seperti itu, sendi-sendi sudah. Oh iya, satu lagi senjatanya yang tadi ini gabungan dari dua. Bisa didapot seperti ini bisa dipasang di sini. Oh ini kayak ada ini. Oh ini bisa ditutup buka ya, sampai kelupaan. Sama tapi yang ini fixed ya, nggak bisa. Terus ini lubang seperti ini bolong beda ya kanan sama kiri. Soalnya yang ini ada ininya, jadi nggak bisa dimasukkan, harus dari samping. Jadi untuk yang ini pedangnya sebelah sini, kita coba masukkan seperti ini. Nah terus yang sebelah sini seperti ini. Susah. Ini soalnya dalam harus dibuka terlebih dahulu. Nah, kalau udah kelihatan seperti itu tangannya bisa kita masukkan. Nah, cukup menarik. Wat. Sayang sendinya nggak ada lagi, cuma sendi putar saja. Terus ini juga kayak ada slot buat naruh pedang ya di sini. Nih, kita coba. Nah, seperti ini. Menarik. Ini juga sama seperti ini. Kita coba yang belakang ya, biasanya sih ke belakang seperti itu. Oh keren sekali, menarik ya. Untuk artikulasi ya standar DX US tahu saya ya, yang cuma sendinya terbatas sekali sih ini menurut saya. Tapi untuk combinernya cukup oke lah, not bad. Oke, nggak pakai lama, kita langsung transform ini Power Ranger Megaforce. Ya, dari hasil transform kali ini kita dapat 5 kendaraan, yaitu Super Mega Skyship Zord yang berwarna merah 26 cm, Super Mega Jet Zord 11 cm yang warna biru, Super Mega Wheeler yang warna kuning 15 cm, dan Super Mega Racer 11 cm, ini yang warna hijau ya, dan Super Mega Shark Zord dengan panjang 14 cm. Bisa kita bandingkan dengan figur-figur sebelumnya dengan mini Tobot Kapten Polis ya ini.
bisa kita lihat di sini panjangnya untuk Captain Police ini sekitar 13 cm. Di sini kita bisa lihat seperti ini. Ini ya beda 2 cm ya. Terus dengan wheeler seperti ini 15 cm ya, jauh lebih banyak. Ini cuma beda 1 cm. Terus ini panjangnya sama ya. Sampai lupa ya untuk perbandingannya. Jadi kurang lebih sama untuk ini. Jadi kita bisa lihat dari sini ini. Wow, ini yang bikin panjang pedangnya ini. Ini bisa kita lihat, ini cuma 13 cm. Ini paling panjang ya di antara yang lain. Bisa kita lihat ini perbandingannya seperti ini, cuma segininya saja. Terus kita coba bandingkan dengan Alpha dari Magma 6. Ini sama-sama mobil ya. Ini seperti ini jauhnya. Dan ini seperti ini. Ya, ini Alpha ini sekitar 14 cm ya, harusnya. Terus ini, nah ini hampir sama ini. Nah ini hampir sama kalau ini ya. Kemudian dengan kapal ini segini misalnya. Ya, untuk panjangnya sendiri lumayan terlihat ya. Oke, gak pakai lama, kita langsung lanjut review masing-masing kendaraan ini. Ya, pertama-tama kita mulai dari Skyship Zord-nya. Ini yang paling panjang ya. Terus ini mendominasi badannya. Kalau dalam versi Megazord-nya ini cukup keren. Dengan ada ini tampilan di sini, ini layarnya benar-benar terlihat seperti kapal. Ini kapal luar angkasa, menarik. Ini untuk bagian slot di kaki dia jadi kayak booster gitu, cukup oke. Meski untuk artikulasinya hampir tidak ada di sini, tapi ada rodanya, jadi bisa dimainkan. Menarik ini. Terus ini senjatanya seperti ini, keren. Memakai senjata untuk bagian kapalnya ini, menarik. Overall cukup oke, mungkin sedikit ini ya kurang untuk tampilannya karena mencutut ya. Ini pedang bisa dicopot, bisa dipindah ke sini. Misal kita coba buka, nah seperti ini. Tapi jadinya aneh karena kayak kepotong, tapi bisa ditancapkan di samping-sampingnya gitu. Cukup menarik. Nah, ya untuk yang lainnya tidak ada ya. Ini layar bekas ini juga sama. Terus ini juga bisa dibuka seperti tadi. Oke, lanjut ke kendaraan lainnya. Ya, lanjut ke Jet Zord. Untuk detailnya kurang lebih mirip-mirip dengan versi tangannya ya. Ini mungkin memang catnya aja yang kurang ya. Terus ini warnanya juga entah kenapa jadi emas, tapi tidak terlalu masalah. Untuk beberapa hal malah saya lumayan suka, cocok jadi sama dengan ininya. Untuk detail kurang lebih sama. Terus sekarang untuk ininya artikulasinya cuma roda ini ya, jadi untuk dimainkan seperti ini cukup oke, tapi tidak ada untuk yang lain. Tidak terlalu berbeda signifikan dengan versi tangannya. Di sini ada kayak kelihatan tangan yang tutup gini. Ini terlalu simple kotak gini ya. Ini bisa digerakkan seperti ini. Nah, ini untuk versi tangannya tadi biasanya gini. Untuk atas terhalang sama ini juga seperti tadi bisa digerakkan. Overall bentuknya ini cukup unik ya. Ya modelnya kayak pesawat tapi kayak agak maksa untuk tangannya. Ini mungkin kayak ini harusnya bisa dicopot pasang karena cukup lumayan, tapi jadi makin kecil. Ya udah, oke, lanjut ke next. Ya, lanjut ke Wheeler Zord. Ini bagian kakinya ya. Bentuknya ini untuk rodanya ini sedikit kurang di ini ya. Ini kosong, cuma dikasih 2 ini aja. Terus ini agak menipu, harusnya kayak ada roda tapi ternyata tidak, dia fixed. Untuk detail cukup oke, cuma sama ya catnya saja. Dan ini menurutku agak mengganggu kalau di secara penampilan. Terus ini agak bolong di sini ya, karena ini bentuk perubahannya cuma ditekuk gini saja ya artikulasinya. Tapi overall ya bisa dimainkan karena ada rodanya. Ini ada bolong di sini untuk join gabungannya, tidak terlalu mengganggu, jadi kayak kelihatan booster tapi agak kurang menarik. Mungkin bisa tutup buka. Terus kalau setahu saya versi santainya ini bisa dibuka sama seperti yang tadi juga ya. Bagian itu ya. Tapi di sini nggak bisa, yang bisa dibuka cuma yang go kayak rednya tadi apa, Skyship-nya saja. Ya overall ya biasa kayak model karavan ini, ngangkut gede belakang. Oke, next. Ya, selanjutnya kita dapat mobil Racer Zord. Ini bannya mendominasi sekali, gede-gede ini ya.
span 2 ini, kayak tipe mobil formula ya. Terus ini juga tidak ada yang bisa digerakkan, ini join seperti biasa ya, di short builder ya, ada join ini cukup menarik karena bisa disembunyikan. Terus ini bisa ditekuk untuk berubah ini ke depan belakang, tapi tidak terlalu jadi kayak, tapi entah kenapa motifnya kayak kura-kura ini, kura-kura apa namanya, katak hijau. Ini juga bisa dibuka-buka untuk joinnya, ini cukup menarik, tidak terlalu mengganggu untuk short buildernya. Terus ini juga bagian sininya bisa dibuka untuk tangan ya. Terus ini kita cukup oke ini, anggapannya kayak kokpitnya di sini ya, menarik kita itu. Padahal hasilnya di sini kokpitnya karena yang warnanya ini. Ya masalah warna semua sih kalau yang ini. Let's balik dulu, set kebalik. Kalau sini nggak bisa ya, geraknya terhalang, harus diputar ke belakang seperti ini. Nah oke, lanjut ke terakhir. Ya untuk yang terakhir ini kita ada subzord. Ini mungkin maksudnya mirip ini ya, kapal selam gitu ya, submarine. Terus ini rodanya 2, hampir mirip dengan wheeler yang kuning tadi ya. Nah ini juga bisa dimainkan. Ini mungkin agak kurang di sini sama ini, tiba ada di samping juga, baru sadar kayaknya tadi yang wheelnya juga ada ya. Nah ini seperti ini, guys, gimana gitu. Memang short buildernya, tapi ada yang bisa disembunyikan juga. Jadi kenapa nggak sekalian gitu? Ini juga bisa dibuka, wah mantap. Jadi lebih kayak ikan hiu ini. Nah ini cukup menarik. Ya overall sama cat juga, detailnya oke, ada detail-detail tapi catnya saja yang kurang. Ada logo-logonya di sini. Ya ini juga keren sekali, ini kuning emasnya dan hitam kombinasinya cukup oke warnanya. Overall ya ini hampir mirip dengan wheeler ya. Beda di sini saja. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan dari segi kendaraannya, bentuknya ini solid. Secara pribadi mungkin kurang suka join Zord builder di bagian wheeler Zord dan sub Zord yang tidak bisa disembunyikan seperti racer dan jet Zord. Dari detail cukup oke, minusnya cuma di catnya. Minimal logo pirate-nya yang dicat putih seperti di Ranger merah skyship-nya dapat memberikan perubahan signifikan di penampilannya. Ya, setidaknya semuanya kendaraan ini dilengkapi roda buat dimainkan. Jadi overall cukup ya not bad lah, standar sih menurut saya. Dari segi robot bentuknya ini standar combiner ya. Detail oke, mungkin kurang dicat dan juga artikulasinya terutama di bagian kaki. Selain itu gimmick kayunya yang kurang menarik dibandingkan versi Jepangnya, tapi sedikit terbayar dengan tambahan sistem Zord builder. Meski mendapatkan pengurangan di detail, tapi menjadikannya menarik untuk dimainkan. Untuk harga sendiri di official store-nya berkisar di 900 ribuan. Tapi pas itu kebetulan diskon. Jadi kalau nggak diskon saya rasa ini cukup mahal. Mungkin beli langsung yang versi Jepangnya, tapi setahu saya yang versi Jepangnya itu lebih mahal. Tapi jika Anda suka yang ukurannya lebih kecil, cocok buat dipajang, maksudnya lebih gampang, ya ini adalah rekomendasi yang cukup oke untuk dibeli. Terima kasih kepada para penonton yang telah menyaksikan video kali ini. Maaf jika ada salah kata dan kekurangan pada video kali ini. Jika dirasa video ini membantu, bisa langsung klik like dan share. Dan jangan lupa di subscribe ya, agar tidak ketinggalan video terbaru kita. Kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Akhir kata, ciao!